menuju ahaslides.com/osm2. Silakan teman-teman menuju ahaslides.com/osm2. Oke. Ini ya, ahaslides.com/osm2 atau bisa scan barcode. Sudah bergabung Rodi dan Dea. Silakan yang lain bisa disebut. Sekarang pakai nama asli ya, supaya kita gampang untuk menghubunginya. Sudah gabung 5 orang. Ya, 2 menit lagi ya. Ya, bagi yang belum. Sudah 12, 10, 12. Lagi, bagi teman-teman yang mau join, silakan kita masuk. Oke, ini sudah itu ya. Oke, kita mulai. Ada pertanyaan ya, mengenai tentang seputar Mapcon dan Testing Manager yang kita sudah lakukan. Nah, start. Question 1. Alamat website Testing Manager Indonesia sekarang adalah 40 kan, silakan teman-teman yang paling cepat akan mendapatkan poin tertinggi.
Ya, betul. Indonesia@.otosm.id. 8 orang berhasil menjawab. Leaderboardnya yang pertama dipimpin oleh Devi dengan 87 poin. Masih ada kesempatan yang lain. Pertanyaan kedua. Fungsi grid yang terdapat di dalam task manager adalah grid atau kotak di task manager. Kira-kira apa nih fungsinya? Ya, dua yang berhasil jawab ya, menampilkan, jadi yang benar adalah menampilkan pembagian wilayah kerja. Jadi pembagian wilayah kerja ya. Next, leaderboardnya. Ya, Maulidina memimpin. Pertanyaan ketiga. Urutan langkah-langkah pemetaan pada task manager yang salah. Yang salah ya. Kira-kira yang mana? Ya, yang salah adalah yang pilih kotak biru, karena kotak biru itu menandakan dia sudah selesai dipetakan dan tidak dipilih ya. Oke, yang benar berarti yang pilih kotak putih atau langsung aja klik mark kotak. Ya, yang pertama ada Aisyah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kesalahan digitasi yang sering terjadi pada OSM kecuali kesalahan digitasi ya, aktivitas. Ya, 4 yang benar jawab. Digitasi objek bangunan berada di luar area grid task. Jadi masih bisa ya untuk digitasi objek di luar area grid task. Sedikit apabila ada yang di luar sedikit bangunan tengahnya ada di luar grid itu masih bisa dipetakan. Atau jalan di lebihkan sedikit itu juga. Yang salah adalah persimpangan jalan bangunan saling menempel bangunan tumpang tindih dengan bangunan lain. Itu salah ya. Ya, leaderboardnya Aisyah masih memimpin. Ya, masih ada 6 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan kelima. Jika grid yang dipilih citranya tertutup awan dan ingin pindah ke grid lain, maka pilih apa? Opsi apa? Grid yang dipilih citranya tertutup awan nih, dan kita pindah ke grid lain. Ya, yang benar adalah the imagery is bad ya. Di pilihan completion itu ada yes, no, dan ada imagery is bad. Kalau tertutup awan kita pilih yang kita lihat siapa nih sekarang. Masih Aisyah. Yuk, masih ada kesempatan nih untuk yang lain. Kita next, question ke-6. Grid warna biru bisa dipetakan oleh mappers, benar atau salah? Grid yang berwarna kotak yang berwarna biru nih bisa dipetakan oleh mappers, benar atau salah? Kan? Ya, salah. Tadi udah ada ya di hintnya di pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau grid berwarna biru itu sudah tidak bisa dipetakan. Jadi yang untuk dipetakan itu adalah grid yang berwarna putih. Oke, maka yang memimpin
Masih Aisyah? Oke, teman-teman, kita next ya untuk pertanyaan selanjutnya. Berapa lama waktu satu grid tas berada pada satu blok atau terkunci oleh seorang user? Berapa batas waktunya untuk mengunci satu grid tas? Ya, yang benar adalah 2 jam ya. Untuk mengunci ada batas waktunya itu 2 jam. Ya, masih Aisyah yang memimpin. Pertanyaan ke-8. Apa yang salah dengan objek terpetakan ini? Apa yang salah kira-kira? Ya, betul. Tidak diberikan tag ya. Jadi warnanya itu tadi masih putih. Ya, kalau sudah diberikan tag, dia warnanya merah. Benar nih, hampir semuanya benar ya. Oke, masih memimpin Aisyah. Next. Apa perbedaan garis berwarna pink dan putih pada gambar berikut? Apa perbedaannya? Ini kalau kita lihat di rapid ya, ada perbedaan di garis pink dan putih. Apa kira-kira perbedaan antara dua garis? Ya, betul. Garis pink adalah jalan yang dihasilkan oleh rapid editor. Nah, dan garis putih yang sudah ada di OSM. Ya, masih Aisyah. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Saat menggunakan rapid, ketika sudah memastikan bahwa garis itu benar adalah jalan, maka opsi yang dipilih adalah kita ingin menggunakan di mana yang harus dipilih di rapid. Ya, yang benar adalah use this feature. Jadi ada dua ya. Ada dua opsi, yaitu use this feature sama ignore. Nah, kalau udah yakin, pilih yang use this feature. Dan yang menang leaderboard-nya apa? Ya, Aisyah. Selamat untuk Aisyah. Ini ya, untuk berhadiah saldo dan positif. Selamat untuk Aisyah dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Jadi kita sekedar jelas aja ya mengenai apa yang sudah kita pelajari di hari kedua. Dan ternyata masih banyak yang ingat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi. Ya, saya akan menjelaskan ya, kita lanjut ke materi saja. Bagaimana cara mendownload data dengan export tool. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan sebelumnya atau juga yang belum. Nah, ini saya akan menjelaskan lagi step by step bagaimana cara download atau mendapatkan data dalam berbagai format di export tool ya. Nah, jadi apa sih itu export tool? Jadi export tool itu adalah platform atau website yang dikembangkan oleh Humanitarian OpenStreetMap Team, di mana kita bisa mendownload data OSM berdasarkan kebutuhan dan area yang diinginkan. Jadi kita bisa custom nih luasan wilayahnya, jenis datanya, dan data OSM yang diperlukan tuh apa gitu. Nah, itu kita bisa custom di dalam export tool. Jadi export tool ini bentuknya adalah website ya. Nanti kita akan demokan bagaimana cara menggunakan export tool-nya. Nah, objek yang dapat di-download di export tool yaitu ada 3 ya, semua objek yang ada di OSM, yaitu adalah titik,
contohnya dari fasilitas umum, nama daerah, atau mungkin titik-titik objek lain, dan ada juga garis. Garis itu contohnya seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan juga poligon atau area seperti bangunan, penggunaan lahan, dan juga danau. Itu contoh-contohnya. Pokoknya semua yang ada di OSM itu bisa di-download menggunakan export tool yang bisa dipetakan ya, tentunya. Dan kenapa kita memilih export tool? Yang pasti di sini export tool juga menyediakan berbagai macam format data spasial, contohnya shapefile, HTML, dan yang lain. Teman-teman bisa pilih sesuai format yang dibutuhkan. Lalu di sini juga terintegrasi langsung dengan osm.org, di mana teman-teman bisa mengambil data yang paling terupdate yang ada di websitenya osm.org-nya, jadi terintegrasi langsung ya. Lalu kita juga tadi seperti yang saya sudah jelaskan, bebas memilih wilayahnya, luasan, dan juga tipe data OSM yang mau diambil atau di-download. Dan yang terakhir adalah mudah digunakan, karena step by step-nya hanya 4, dan itu semua itu gampang banget, tinggal next, terus tiba-tiba langsung download kayak gitu. Jadi step by step-nya cukup ringkas dan praktis. Lalu saya akan menjelaskan sedikit step by step, nanti yang saya demokan langsung di website-nya. Nah, jadi tahapan menggunakan export tool yang pertama, kita harus login dulu dengan username-nya, itu username OSM yang sudah teman-teman punya ya. Login dengan akun OSM-nya, terus kita perlu membuat proyek baru, maksudnya proyek untuk download-nya itu, maksudnya wilayah mana, dan lain-lain itu kita buat namanya project. Di export tool itu namanya project, jadi kita kalau mau download harus buat satu project baru. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan deskripsinya, wilayahnya mau sejauh apa, terus lebar apa, seluas apa, terus format datanya mau apa, tipe datanya apa, kita tinggal klik-klik aja untuk menentukan ini ya, custom kebutuhannya. Lalu yang keempat adalah kita tinggal menunggu hasil ekspor tool kita selesai dan kita download ke lokal komputer kita. Nah, yang pertama untuk menuju ke export tool, kita bisa masuk ke link websitenya, yaitu export.hotosm.org. Lalu kita perlu login terlebih dahulu. Di pojok kanan atasnya nanti di websitenya ada login. Teman-teman bisa login. Dan mungkin yang baru pertama kali menggunakan export tool ini meminta memverifikasi, butuh verifikasi email address ya. Jadi nanti akan dikirimkan ke email yang terdaftarnya, dan teman-teman harus klik dulu link yang ada di email tersebut. Itu untuk pertama kali aja. Jadi yang kalau sudah pernah menggunakan export tool tuh tidak perlu verifikasi email lagi ya, ini hanya sekali saja. Nah, kenapa perlu email yang aktif ya untuk diverifikasi? Karena nanti ketika downloadannya itu sudah selesai ya, jadi itu bisa kita tinggal nih, misalnya downloadnya cukup banyak nih, areanya cukup luas dan cukup lama menunggu downloadannya. Nah, kita bisa tutup saja tab-nya dan bisa kita melakukan pekerjaan lain. Nanti akan ada notifikasi yang masuk ke email kita bahwa yang memberikan notifikasi kalau proses ekspor kita tuh sudah selesai dan siap di-download, seperti itu. Nah, ini proses login-nya ya. Jadi di login itu di sebelah kanan. Klik yang sebelah kanan ini, lalu nanti tinggal masukkan email, password, dan grant access, dan nanti dia minta email aktif untuk diverifikasi. Dan yang setelah sudah login, kita bisa membuat proyek dengan start exporting. Kita bisa klik langsung start exporting-nya. Jangan lupa login terlebih dahulu ya, yang tadi. Nah, di sini ini sudah masuk ke dalam tahap membuat proyeknya, yaitu pertama kita memasukkan nama filenya, misalnya bangunan Bali, kayak judul yang mau kita download lah, itu proyeknya apa, misalnya contohnya bangunan Bali, karena kita mau download bangunan yang ada di area Bali, contohnya seperti itu. Terus deskripsi kayak deskripsi singkat alasan untuk apa download data OSM ini. Nah, itu bebas ya, maksudnya singkat saja, tidak apa-apa. Misalnya contohnya data akan digunakan untuk analisis data. Terus proyeknya ini juga bebas,
Misalnya contohnya Mapleton Bali, seperti itu. Dan di sebelah kanan ini, teman-teman perlu menentukan areanya mana yang mau di-download. Jadi tidak semuanya ya, tapi kita bisa menentukan area yang ingin di-download. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa mencari nama wilayahnya supaya langsung menuju areanya. Misalnya contohnya Bali. Nah, teman-teman bisa search di kotak search-nya, nanti akan tampilan petanya langsung menuju ke Bali gitu ya. Jadi langsung areanya daripada cari manual ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan search box-nya. Dan di sini teman-teman bisa menggambar areanya atau menentukan luasan areanya itu dengan menggunakan tool di samping kanan ini. Nah, ini tools-nya ini bisa bebas ya mau menggunakan yang mana salah satu. Kalau yang pertama itu box, di mana teman-teman bisa menentukan areanya itu dalam bentuk kotak, luasan areanya itu dalam bentuk kotak ya. Jadi teman-teman cuma hanya bisa memperbesar atau memperkecil kotak tersebut. Lalu yang kedua ini ada draw, di mana teman-teman bisa menggambar areanya secara manual, jadi free draw ya, bisa menggambar secara bebas. Lalu kalau di view ini lebih ke mengambil cakupan perbesaran yang sedang kita, misalnya kita lagi zoom nih, areanya mau sebesar apa, nah nanti dia akan mengambil sesuai kotak perbesaran yang sedang kita lihat gitu ya. Sedangkan yang keempat, ini menggunakan file GeoJSON. Jadi kalau misalnya teman-teman punya batas administrasi, sebelumnya nih misalnya udah punya suatu kabupaten di Bali, ada satu kabupaten tapi dalam bentuk shapefile gitu. Nah, teman-teman perlu mengkonvertnya dulu ke dalam format GeoJSON, nanti bisa diimport ke export tool ini, yang nantinya akan memudahkan teman-teman untuk menentukan luasan area yang ingin download itu sesuai batas administrasi yang tadi sudah diimport ya. Gitu. Itu juga memudahkan untuk lebih presisi gitu data yang diambil itu sesuai dengan area batas administrasinya. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, box untuk kotak, draw untuk menggambar secara bebas, this view itu untuk menentukan area pada tampilan petanya, dan import kalau teman-teman punya file GeoJSON yang bisa diimport sebagai batas administrasinya. Nah, ini salah satunya. Kalau untuk box, tinggal di klik aja luasannya, kotaknya mau sebesar apa. Kalau draw, kita bisa klik one by one ya, sesuai areanya. Bentuk areanya itu bebas, seperti kita sama seperti kita mendigitasi suatu poligon ya. Nah, itu bebas. Lalu yang di view ini juga tinggal mainin zoom in dan zoom out di petanya. Nanti tinggal klik this view, nanti dia akan mengambil kotaknya itu sesuai perbesaran yang sedang kita lihat. Dan yang terakhir adalah import. Nah, import ini kita harus pilih ngambil apa file GeoJSON-nya itu di lokal komputer kita. Jadi pastikan sudah siap nih si GeoJSON-nya sudah ada gitu untuk diimport ke dalam export tool. Nah, setelah menu describe ya, tadi nomor 1 menu describe, yang kedua adalah mengisi yang step kedua yaitu format, di mana di sini banyak berbagai macam format data spasial, ada SHP, GeoPackage, Garmin, Google Earth, KSM.pdf, dan lain-lain. Nah, biasanya mungkin teman-teman familiarnya menggunakan shapefile ya. Nah, ini bisa dicentang dan nantinya format data spasial dan shapefile ini bisa diolah di software pemetaan teman-teman seperti ArcGIS atau QGIS ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu menu data ya, step yang ketiga, di mana di sini ada berbagai macam tag ya, sesuai jenis objeknya. Misalnya teman-teman mau mendownload yang berhubungan dengan transportasi, atau yang berhubungan dengan land use ya, atau penggunaan lahan, atau hanya mengambil building aja, atau misalnya school ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, itu bisa teman-teman centang sesuai yang ingin diinginkan ya, maksudnya jenis objeknya gitu. Dan itu tinggal dicentang saja, teman-teman bisa dibuka nih yang bagian tanda panahnya itu supaya bisa dilihat lebih detailnya ya, apa aja sih kira-kira yang di dalam transport, apa aja di bagian publik gitu-gitu ya.
Teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, lalu yang bagian keempat ya, yaitu summary. Di mana di bagian ini teman-teman hanya mengecek ya summary-nya itu kira-kira sudah benar nggak nih name, description-nya, terus project, terus export formatnya. Nah, ini ada summary-nya. Nah, lalu sebelum kita klik create export ya, untuk memulai export, kita bisa centang publish this export, atau juga kita bisa tidak usah centang. Nah, kenapa ini ada pilihan ini? Jadi kalau kita centang publish this export, user lain itu bisa melihat project yang sudah kita buat gitu. Jadi itu public ya sifatnya. Jadi orang lain bisa menggunakan project yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Sedangkan kalau tidak dicentang publish this exportnya ini berarti tidak terlihat oleh user lain, dan hanya teman-teman doang yang bisa melihat private ya. Hanya punya teman-teman saja yang bisa melihat project yang baru dibuat tadi gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah dicentang atau tidak dicentang, langsung bisa klik create export. Nah, ini di sini teman-teman bisa menunggu sampai statusnya itu menjadi completed gitu. Jadi di masa menunggu ini teman-teman nggak perlu menunggu sampai selesai, misalnya diliatin terus langsung dibuka terus tabnya, tapi teman-teman tadi bisa close aja atau misalnya tutup laptopnya, bisa nanti akan ada email yang berisikan notifikasi kalau sudah selesai, udah ready untuk di-download ke lokal komputernya, lokal komputer teman-teman. Gitu. Jadi status menuju completed ini butuh waktu ya, tergantung dari seberapa besar, seberapa luas wilayah yang teman-teman download. Jadi kalau misalnya areanya kecil, itu lebih cepat selesainya, completed-nya itu lebih cepat waktunya dibandingkan yang mungkin mendownloadnya itu satu kelurahan misalnya, gitu. Jadi itu pasti akan lebih lama ya proses ekspornya itu. Nah, itu perlu ditunggu, dan juga emang lihat dari jaringan internet juga kadang juga bisa mempengaruhi ya. Nah, ini ya emailnya itu juga tadi sudah berisikan OSM export tool-nya. Nah, itu ada linknya lagi yang akan mengembalikan teman-teman ke halaman yang terakhir ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ditutup nih laptopnya, buka lagi dan klik email itu aja, nanti langsung direct ke halaman yang terakhir completed itu. Nah, ini shape file-nya itu adalah yang bisa di-download itu yang sudah ada seperti ini dan bisa disimpan di lokal komputer gitu. Jadi export tool-nya itu nggak langsung otomatis kesimpan di lokal ya, tapi harus diklik lagi zip-nya, misalnya dalam bentuk shape file tuh dia dalam bentuk zip, karena kan bawaannya banyak ya, kalau shape file nggak bisa satu. Jadi nanti bisa disimpan ke lokal komputer teman-teman. Ya, itu sekilas mengenai penggunaan export tool. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di ahaslides.com ya, tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Belum ada ya. Mungkin kalau belum ada, saya lanjut coba demoin ke websitenya langsung ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh ketika dibuka ya websitenya. Kita logout dulu. Ya, sepertinya sudah belum dikirim ya. Ntar saya kirimkan di chat. Yaitu di https://export.hotosm.org. Di situ teman-teman bisa buka, dan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, export tool. Dimana tadi ini teman-teman bisa ganti bahasanya juga di bagian sini. Saya pakai bahasa Inggris. Dan bisa langsung login di sebelah pojok kanan atas. Silakan teman-teman bisa login.
Nah, login-nya itu pakai akun ini ya, OSM ya, yang sudah dibuat. Dan kalau yang masih baru, tadi berarti dimasukkan lagi akun OSM-nya, lalu diketikkan email yang aktif ya. Email yang aktif supaya untuk dikirimkan notifikasi ketika eksportannya sudah ready. Nah, kalau yang sudah pernah sebelumnya, tinggal tadi klik login dan pilih grant access langsung. Nah, kalau sudah berhasil login, ada tulisannya logout di sebelah kanan, itu berarti sudah login. Sedangkan yang tadi masih belum login, tulisannya masih login di sini. Jadi perlu diklik login-nya baru bisa masuk ya ke export tool-nya. Nah, itu untuk login. Nah, tadi step selanjutnya itu teman-teman bisa langsung klik start exporting ya, di tengah page ini tuh ada start exporting, bisa teman-teman langsung klik atau pilih create juga bisa. Pilih start exporting. Ya, kalau sudah masuk ke klik start exporting, kita masuk ke halaman project ya. Nah, ini projectnya kita sudah memulai mengisi step by step untuk memilih ya, mengcustom wilayahnya dan lain-lain ya, format dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi kita ketikkan name-nya. Nah, ini name-nya ini berdasarkan bukan nama kita ya, tapi nama ekspor atau project-nya kita itu tentang apa. Jadi misalnya nama project-nya lah gitu. Jadi misalnya bangunan Bali gitu. Atau saya mau coba di area Bandung misalnya bangunan Bandung. Atau lebih spesifik lagi wilayahnya itu silakan. Deskripsinya, nah ini deskripsi singkat aja. Contohnya data ini akan digunakan sebagai analisis apa gitu misalnya contohnya. Dan project-nya misalnya university training misalnya ya. Ini bebas aja. Nah, kalau sudah jangan lupa di sebelah kanan tadi di bagian petanya teman-teman bisa tentukan ya wilayahnya itu di mana dan luasannya semana. Nah, ini saya contohnya saya ketikkan Bandung. Nah, ini bisa diketik ke arah Bandung. Nah, dia otomatis akan tampilan petanya menuju area Bandung. Teman-teman bisa coba pakai wilayah lainnya atau mungkin wilayah sekitar tempat tinggal, boleh juga, bebas. Nah, ini otomatis sudah ada kotak kosong seperti ini ya, yang dimana tools yang ada di sebelah kanan ini tidak aktif. Ya, kita tidak bisa klik ini karena kita lagi dalam mode mencari ya, pencarian ya, searching. Jadi teman-teman bisa klik X terlebih dahulu di bagian search box-nya, kita klik X. Nah, itu kotak yang tadi itu yang biru tadi selection-nya itu hilang dan bagian tools di sini sudah aktif ya, bisa dipakai. Nah, mungkin kalau teman-teman langsung melakukan seleksi seperti ini, yang dipilih nanti luasannya akan terlalu besar ya. Jadi teman-teman silakan melakukan perbesaran, zoom in ke area yang diinginkan. Ya, bisa pakai zoom in, zoom out di bagian petanya, atau bisa pakai mouse aja, kita scroll ke area yang diinginkan. Nah, karena ini hanya untuk latihan, kita pakai areanya yang kecil aja ya, yang besar-besar, takutnya lama selesainya. Jadi kita pakai yang area yang kecil aja. Nah, ketika kita zoom in, kita bisa lihat, oh bangunannya terlihat atau tidak, nah itu bisa dilihat. Nah,
Ini juga tergantung ya, misal kita mau mendownload bangunan yang ada di kabupaten apa, misalnya Kabupaten Andir di Bandung. Nah, itu juga bisa cek dulu gitu, apakah memang bangunan di situ ada atau eksis nggak di area itu gitu. Apakah sudah ada yang memetakan sebelumnya? Karena kalau tidak ada yang memetakan sebelumnya ya hasil download kita juga kosong jatuhnya gitu. Jadi cek dulu ketersediaan datanya bisa di osm.org atau bisa langsung kita zoom aja ke area kita. Maksudnya selengkap apa sih area yang ingin kita download ini. Nah, saya hanya mau mengambil misalnya satu sedikit area nih, kotak di perumahan ini ya, misalnya contohnya. Nah, teman-teman tadi ada 4 tools yang bisa teman-teman gunakan di sebelah kanan. Itu bisa diklik, yang pertama adalah box untuk memilih dalam bentuk kotak. Caranya itu klik di pojok atas ya, kiri atas, biasanya mulai dari pojok kiri atas. Terserah sih mau mulai dari mana, cuma saya biasa dari pojok kiri atas, diklik sekali, dilepas aja. Nah, terus kita buat kotak seluas yang kita inginkan. Saya cuma mau segini aja nih. Nah, klik lagi untuk menyelesaikan seleksinya ya. Nah, jadi kalau sudah tuh dia bisa di zoom in, zoom out dan tidak berubah gitu ya. Jadi berarti sudah diseleksi dalam bentuk kotak seperti ini. Nah, untuk menghapus seleksinya, hasil seleksinya bisa klik X lagi di bagian tools-nya ini untuk menghapus. Ya, hilang ya, bersih lagi. Nah, ada juga tadi yang draw ya. Kalau draw caranya sama ketika seperti kita mendigitasi area atau poligon. Jadi klik sekali di pojok-pojoknya. Atau misalnya mau dibikin agak melengkung, misalnya seperti itu. Jadi ini bebas ya untuk. Nah, untuk menyelesaikan klik sekali di akhir titik ya. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk draw. Atau misalnya tadi draw, misalnya mau yang lebih, ini kebetulan karena masih kotak ya, misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Bisa klik 2 kali juga di akhir juga bisa. Nah, itu untuk draw. Untuk hapus, kita klik X lagi untuk membersihkan seleksi areanya. Nah, kalau sudah aktif lagi, kita bisa mencoba yang lain. Misalnya contohnya this view. Nah, saya akan zoom ke area ini. Nah, ini jadi yang keambil nanti adalah kotak sebesar perbesaran. Nah, ini perbesarannya 20 meter. Nah, nanti akan diambil seluas ini. Jadi kita sudah setting nih zoom in, zoom out-nya sudah kita tentukan, baru kita klik this view. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung mengambil areanya itu sesuai tadi ya, area kita perbesarannya sejauh apa perbesaran areanya. Tuh, jadi mainin zoom in, zoom out petanya aja. Itu untuk this view. Lalu yang import, nah ini teman-teman, tadi harus menyiapkan data dalam format GeoJSON. Jadi kalau misalnya punyanya shapefile nih, nah teman-teman bisa convert dulu ke jadi GeoJSON. Nah, biasanya saya pakai QGIS ya yang open source. Itu jadi tinggal SHP-nya atau shapefile-nya itu di save as, disimpan sebagai GeoJSON. Jadi nanti itu sama aja mengconvert formatnya itu diubah menjadi GeoJSON. Nah, ini contoh untuk mengimport. Jadi klik aja tadi ya importnya, terus nanti select filenya itu dari lokal komputer teman-teman. Nah, ini saya bisa ini contoh pakai saya sudah punya bisa satu kecamatan. Nah, ini misalnya satu kecamatan yang sudah saya punya dan sudah punya GeoJSON-nya saya siapkan. Nah, seperti ini gitu. Jadi batas administrasinya ini akan sesuai dengan batas administrasi yang memang sudah digambar sebelumnya, gitu ya, didigitasi sebelumnya. Misalnya teman-teman dapat dari
mana gitu, dari BPS mungkin, atau misalnya dari BIG gitu, atau dari mana untuk batas administrasinya, itu teman-teman bisa convert ke export tool-nya. Jadi misalnya bangunan yang ada di kecamatan, di dalam kecamatan nih, Andir ini aja, ini contohnya. Nah, tapi ini karena cukup besar, tidak akan saya pakai. Nah, kita misalnya coba satu kayak ini aja ya, box aja, dimana teman-teman bisa pilih kecil aja untuk contoh seperti ini. Nah, jadi silakan teman-teman menentukan luasan areanya dan mau di mana, itu di bagian petanya ini ya. Nah, kalau sudah tadi ya step 1 udah menentukan areanya juga sudah. Nah, kita klik next. Nah, next-nya ini atau yang kedua, step 2-nya ini adalah memilih format file. Format filenya apa? Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Saya mau coba misalnya pakai shapefile ya, biasa ya, SHP. Jadi kita mau ambil bangunan yang ada dalam bentuk shapefile. Nah, terus kita klik next. Nah, ini teman-teman perlu spesifikan lagi ya, maksudnya jenis objeknya tuh mau apa aja yang mau di-download gitu. Nah, saya misalnya mau mengambil buildings. Jadi semua building yang ada di dalam itu, di dalam hasil di area yang saya pilih itu, saya mau ambil semua bangunannya. Nah, bisa pilih building. Atau misalnya saya juga mau ambil jalannya nih. Jalannya bisa saya pilih yang di transportation. Teman-teman bisa buka aja tanda panahnya, diklik. Nah, saya pilih ambil jalan, road gitu. Nah, jadi saya hanya mau mengambil buildings dan road ya di bagian transportation, tapi tidak saya centang semua transportation-nya, hanya saya pilih road saja untuk memilih bangunan dan jalan. Jadi teman-teman bisa cek lagi, mau pilih sesuai kebutuhan, bisa dicek satu-satu ya di bagian data ini. Nah, ini bisa dicek juga tag-nya, key-nya ada apa aja gitu. Nah, tapi balik lagi, kelengkapan data ini juga bergantung pada yaitu petanya sudah dipetakan sebelumnya atau belum gitu. Jadi dilihat lagi gitu, apakah memang sudah yang kita pilih ini ada di area itu gitu. Jadi bisa aja saya pilih building dan roads, tapi ternyata hasil downloadannya cuma jalan aja nih. Oh, ternyata memang berarti di area itu tidak ada bangunannya, belum dipetakan bangunannya, hanya ada jalannya, ya gitu ya. Jadi tidak bisa kita atur juga nih, mau ekspor tool-nya akan mendownload apa adanya gitu yang ada di area itu, gitu ya. Sesuai kondisi yang ada di OSM-nya. Nah, kalau misalnya sudah nih pilih jenis data, kita pilih summary. Nah, summary ini tadi apa? Tadi kita bisa cek ya dari name, description, project, dan juga format yang kita pilih. Dan di sini kita juga bisa publish atau tidak publish project-nya. Karena saya pengen publish, jadi saya centang ya. Lalu kita pilih create export. Nah, ini akan menuju halaman proses ekspornya ya, di mana statusnya ini masih submitted, jadi belum komplit. Nah, ini perlu kita tunggu sampai komplit dulu. Kayak tadi contoh yang ada di slide-nya. Jadi kita tunggu sampai completed gitu, supaya nanti di bagian shapefile-nya ini ada link yang bisa kita download. Nah, karena ini masih prosesnya belum selesai, ya jadi belum bisa kita download gitu bangunan sama jalan yang tadi kita pilih. Tuh, jadi ini bisa teman-teman nggak perlu nunggu sampai selesai ya, maksudnya dibuka terus-terusan atau laptopnya dinyalakan terus, tuh tidak perlu. Teman-teman bisa close aja ini, nanti akan ada email yang memberikan notifikasi kalau hasil eksportannya sudah selesai. Jadi nanti di email itu ada link yang bisa teman-teman klik dan nanti bisa menuju ke halaman ini lagi ya, supaya kita bisa download di bagian shapefile-nya gitu. Oke.
Nah, ini sebenarnya kita sudah berhasil membuat satu project, ya, karena ini masih belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai aja. Nah, di sini halaman project kita, ini kita sudah publish ya, dan teman-teman bisa cek project-project yang sudah terpublish dari user lain di bagian export. Jadi bagian export sini. Jadi misalnya teman-teman atau enggak open in new tab. Nah, tadi di bagian export, nah di bagian atas ini di sampingnya create itu ada exports ya. Nah, teman-teman bisa buka, misalnya teman-teman mau cek nih export yang teman-teman sudah buat di kemarin, atau history dari project yang sudah teman-teman buat itu bisa dilihat juga di bagian export ini. Ya, ini yang dibuat oleh saya nih misalnya. Nah, itu juga nanti akan ada di bagian exportnya teman-teman ya. Nah, ini karena saya nih cuman saya aja nih yang saya lihat. Nah, kalau private, nah itu juga berarti cuma kita doang yang bisa lihat ya, usernya sendiri yang bisa lihat. Nah, ini untuk yang bagian ownernya kita. Kalau kita mau lihat ownernya itu user lain, itu bisa klik show all export ya. Di bagian sini, ini bisa dicentang, show all export, dan ini akan menunjukkan project-project yang sudah dibuat oleh user lain. Nah, ini ownernya kan bukan saya ya. Ini ownernya ada Eko Harsono, Sylvia. Nah, ini. Sini sudah bisa kita lihat. Dan kita kalau tadi sudah diklik publish, tadi kan berarti yang terlihat di sini berarti yang tadi centang publish ya. Kalau misalnya tidak dicentang, publish-nya tidak akan muncul di bagian show all export ini gitu. Jadi ini hanya user-user yang melakukan mencentang publish tadi sebelum create export. Nah, kegunaannya apa kalau kita melakukan publish export itu? Nah, yang pertama kita bisa melihat nih user yang melakukan publish tadi itu kita bisa ambil eksportannya gitu. Jadi kita bisa menggunakan kembali project yang sudah dibuat user lain sebelumnya gitu. Jadi misalnya saya mau pakai eksportan yang punyanya Sylvia nih, saya klik judul ekspornya ini namanya jalan. Coba kita buka. Nah, biar misalnya lebih jelas ya ketika user lain membaca, itu nanti mungkin jalan namanya, nama projectnya, terus deskripsinya itu mungkin bisa lebih didetailin lagi ya supaya lebih informatif. Jadi user lain bisa mungkin ketahuan nih mungkin jalan area mana gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini area Bekasi ya. Area Bekasi nih. Nah, mungkin bisa dibilang jalan area Bekasi gitu. Deskripsinya juga mungkin bisa lebih diperjelas lagi supaya user lain bisa membaca dengan lebih detail ya. Ekspornya itu tentang apa, data yang diambil tuh apa. Nah, ketika kita membuka eksportan orang lain nih, user lain, kita juga bisa melakukan rerun dan clone. Di mana rerun ini kita melakukan running kembali. Jadi misalnya ini project-nya sudah dibuat bulan lalu dan kita melakukan rerun kembali, yaitu mengambil objek yang sama tapi di waktu yang berbeda. Jadi kita sekiranya ingin mengambil updatean objek yang ada di area yang sudah dipilih oleh user ini gitu, yang sudah dipilih Sylvia gitu. Jadi saya mau ngambil jalan yang mungkin bisa bulan depan nih saya mau melakukan running lagi di area ini, mungkin sudah ada pertambahan jalan gitu yang dipetakan di OSM gitu. Itu contohnya ya, itu rerun. Jadi benar-benar melakukan running ulang aja gitu untuk mendapatkan objek yang sama persis. Nah, kalau di clone itu kayak kita mengcopy paste ke project orang lain yang bisa nanti kita ubah-ubah lagi. Misalnya mau diubah diubah datanya atau di custom lagi ya, di custom ulang gitu. Mau misalnya saya tadinya jalan mau dirubah jadi building atau dirubah lagi gitu. Tapi misal di area yang sama. Cuman misalnya format datanya aja yang mau diubah atau jenis objeknya aja nih yang mau saya ubah gitu. Nah, itu nge-clone ya. Itu nge-clone dari user dari project
user lain gitu. Jadi ada rerun sama clone. Itu bisa dilakukan bagi user yang melakukan publish di project-nya di export tool. Jadi bisa diambil sama atau digunakan oleh user lain. Tapi kalau mau private tidak bisa ya, berarti tidak terlihat di bagian export tadi. Begitu. Jadi teman-teman bisa cek juga nih kalau misalnya sebelum membuat project mungkin bisa cek aja di area tersebut sudah ada belum ya orang yang melakukan download atau ekspor hal yang sama dengan yang kita butuhkan gitu. Siapa tahu bisa kita rerun aja atau kita clone gitu. Tidak usah membuat dari awal seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan tentang export publish ya. Nah, ini masih submitted. Mungkin karena berbarengan ya, ada yang mencoba juga bersama-sama. Jadi agak menunggu. Mungkin bisa ke pertanyaan kali ya, kalau misalnya sambil menunggu. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Bisa bertanya di AHA Slides. Belum ada pertanyaan? Oke, saya tunggu apakah ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya, seberapa besar data yang bisa di-download? Sebenarnya ini unlimited ya, tapi sepertinya saya kurang tahu juga untuk batasannya. Tapi semakin luas wilayah yang kita download akan semakin besar juga berapa giga atau mungkin akan berpengaruh pada lamanya proses mendownload dan juga berapa besar size dari datanya gitu. Kalau untuk export tool ini memang diperuntukkan untuk yang pengen melakukan ekspor di wilayah-wilayah yang bisa di custom ya, atau bisa dipilih sendiri gitu. Kalau misalnya ingin mendownload secara lengkap itu sebenarnya ada beberapa website lain juga sih yang menyediakan. Contohnya GeoFabric itu untuk saya kasih ini download GeoFabric itu untuk misalnya mendownload semua datanya itu satu negara. Nah ini nggak bisa di custom ya. Jadi semua satu negara itu diambil data spasial yang ada di OSM gitu. Kita nggak bisa milih ini mau jalan aja atau mau sekolah aja gitu. Nah itu nggak bisa. Nah itu untuk yang mendownload data langsung secara besar ya, itu bisa menggunakan download.geofabric.de. Tapi yang untuk yang hot export tool itu sebenarnya tidak ada batasan, tapi memang ya itu akan berpengaruh juga dari kecepatan downloadnya. Semakin luas wilayahnya juga akan semakin lama ya, semakin lama selesainya dan size-nya juga akan lebih besar gitu kalau kita mendownloadnya dalam area yang sangat besar gitu, satu negara gitu. Seperti itu. Jadi ini lebih kayak untuk area-area yang bisa kita custom atau mungkin kita udah punya luasan areanya. Nah, itu akan lebih mudah menentukan mau seberapa luas area yang ingin kita download gitu, kita ekspor. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya cek tadi sudah submit. Sebentar.
Mungkin saya kasih contoh yang sudah jadi. Nah, jadi sebelumnya saya pernah melakukan ekspor juga. Nah, mungkin ini ada sedikit gambaran bagaimana hasil dari objek yang kita download gitu ya, contoh objek yang sudah berhasil di-download. Saya share screen lagi sebentar. Ya, ini adalah salah satu contoh hasil ekspor toolnya. Kalau kita sesuai dengan ini ya, sesuai dengan area yang tadi kita tentukan batasannya. Nah, kebetulan saya tadi kan pakai yang kotak ya. Nah, yang kotak itu nanti akan benar-benar sama persis dengan kotak yang tadi kita gambarkan gitu. Makanya mungkin bangunan akan terpotong juga, akan ada jalan atau bangunan yang terpotong. Nah, makanya mungkin kurang bagus ya kalau untuk perlu diolah lagi lah, kita edit lagi supaya lebih rapi gitu kan, karena beberapa ada bangunan yang tidak sempurna gitu untuk bentuknya. Nah, itu untuk yang kotak. Mungkin akan lebih bagus kalau teman-teman menggunakan tadi ya GeoJSON, pakai import yang memang sudah ada batas areanya. Kan batas areanya akan lebih mengikuti area perumahannya atau mungkin area wilayah yang ingin diinikan ya, lebih tidak kasar gitu, potongnya tidak kasar kotak langsung gitu. Atau juga bisa pakai yang ini ya, yang free draw, yang pakai tools draw itu juga bisa. Jadi benar-benar disesuaikan dengan bentuk dari bangunannya gitu supaya tidak terpotong. Seperti itu bisa di custom lah untuk batasnya. Nah, untuk hasil dari ekspor tadi ini misalnya sudah selesai nih, tadi kan kita sudah download ke lokal, di bagian shape file di-download dulu nanti dalam bentuk zip, dan teman-teman perlu ekstrak terlebih dahulu, di mana ketika kita ekstrak shape file-nya atau zip-nya, itu ada 3 layer di sini, di mana ada bangunan, ada yang dalam bentuk poin, ada yang dalam bentuk garis, dan ada juga yang dalam bentuk poligon gitu. Jadi ketika kita mendownload satu area itu dan di mana area itu punya tipe objek yang berbeda-beda, poin, garis, dan poligon, nah itu akan dipisahkan dipisahkan layernya sesuai dengan tipe objeknya gitu ya. Jadi kita bisa cek nih, kalau misalnya garis dia hanya akan mengambil objek yang garis gitu ya, hanya akan mengambil isi layernya itu adalah garis aja, dan kalau misalnya poligon ya isinya hanya poligon aja gitu. Jadi tidak dalam satu layer tapi dipisah berdasarkan bentuk objeknya, ada titik, garis, dan juga poligon gitu. Jadi ada titik, garis, poligon itu dipisah berdasarkan layernya itu terpisah ya gitu. Jadi akan lebih mudah juga untuk teman-teman mengolah datanya. Jadi tidak satu layer tapi ada 3 layer, dan ini kelengkapan layer di sini juga tergantung dari tipe jenis objek apa yang tadi teman-teman pilih ketika di step ketiga. Yang step ketiga kan kita tadi pilih building sama roads ya. Nah, itu ambil semua nih. Tapi kalau kita hanya menggunakan kita hanya mencentang building, tidak roadnya tidak kita centang, nah berarti nanti layer garis ini bisa jadi tidak ada di zip yang kita download gitu, karena kita tidak memilih objek yang berbentuk garis gitu. Ya, semoga teman-teman paham dan bisa coba langsung ke mendownload ekspor dan bisa dibuka langsung bisa di ArcGIS atau QGIS gitu.
buka aja save file bisa langsung diolah kalau teman-teman ingin langsung membuat peta dari ini ya OSM-nya, data OSM-nya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau saya cek lagi pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya. Mau tanya kalau download satu provinsi bisa melalui hot export kah? Sepertinya bisa ya, kayaknya bisa. Saya belum pernah sih untuk download satu provinsi. Tapi sepertinya bisa, cuman agak lama mungkin ya untuk menunggu semuanya itu terdownload gitu, akan lebih lama. Tuh, mungkin bisa dicoba aja. Asal punya ini ya, batas area provinsinya akan lebih bagus sih untuk mendownloadnya. Kalau saya mau download penggunaan lahan untuk keperluan skripsi, bisa tidak melalui hot export? Bisa ya, jadi pastikan juga, tadi kan step-stepnya itu adalah tinggal dipilih aja areanya, mau sebesar apa, seluas apa, atau batasnya sudah ada atau belum, atau mungkin dipilih atau digambar secara manual, itu bisa, atau mungkin diimport GeoJSON-nya. Lalu jangan lupa centang apa tadi land use ya. Jadi kalau di sini tuh bagian, coba kita buat lagi satu. Di bagian data ini kalau land use itu bisa di bagian natural atau di land use. Ini ada parks, residential, agriculture gitu. Nah ini dicentang aja bagian tergantung ya mau land use-nya apa gitu. Jadi tinggal dipilih aja. Teman-teman bisa pilih di bagian sini. Ada forest, grassland, wetland, kayak gitu-gitu. Jadi dicentang aja di bagian natural atau land use gitu, sesuai kebutuhan. Atau juga ada water. Water ini berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan air. Kayak sungai, dam, reservoir. Nah, itu ada semua. Jadi bisa dicek ya di bagian data, ya step ketiga. Tuh. Jadi silakan bisa untuk penggunaan lahan. Asal memang sudah ada ya datanya di OSM. Maksudnya sudah ada yang memetakan di OSM gitu. Bisa tolong dicontohkan cara menggunakan GeoJSON untuk batas ekspor. Oke. Tadi sebenarnya hanya import saja sih. Mungkin saya akan coba jelaskan ya. Kalau misalnya sudah dalam bentuk shapefile, maksudnya sudah punya nih format GeoJSON, jadi kayak dari shapefile, itu bisa di save as terlebih dahulu sebagai GeoJSON. Itu saya biasanya pakai QGIS. Ya, jadi sudah ada poligon ya, teman-teman sudah mendigitasi poligon atau sudah punya dari data eksternal poligon yang menunjukkan batas administrasi area itu. Tuh, jadi ketika nanti di bagian describe, di bagian ini, di bagian tadi ya cara mengimpor GeoJSON itu klik aja di bagian tools di sebelah kanan. Ini yang paling bawah ada import. Nah, lalu pilih select a file. Nah, pastikan GeoJSON-nya itu sudah ada di lokal komputer teman-teman, tinggal pilih aja filenya itu, file yang sudah ada itu. Nah, ini saya sudah punya nih ya, .geojson yang isinya adalah poligon ya, satu poligon. Tidak boleh ada dua poligon, tapi dijadikan satu poligon. Hanya ada satu poligon. Lalu kita pilih open. Nah, nanti poligonnya ini akan masuk ke dalam export tool-nya. Jadi diimport ya. Jadi kita acuan batasnya itu menggunakan batas administrasi kecamatan
ini gitu. Tadi Kecamatan Andir namanya, ini salah satu kecamatan di Bandung. Jadi nanti hanya akan mengambil area bangunan atau jalan yang ada di dalam batas area biru ini, hasil importan geodesign-nya gitu. Nanti bisa langsung next step. Itu aja sih, gampang kalau untuk geodesign, tinggal asal ada geodesign-nya aja di lokal komputer teman-teman. Jadi harus, kalau tadinya punya shapefile, bisa di ini dulu ya, di save as atau disimpan sebagai geodesign. Dirubah dulu format shapefile jadi geodesign. Jadi dia nggak bisa mengimport kalau format shapefile belum bisa. Semuanya harus dirubah ke GeoJSON. Itu semoga menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang sudah selesai? Saya belum selesai. Karena menunggu agak lama ya. Jadi yang kecil aja agak lama ya kalau misalnya ekspornya berbarengan gitu. Tapi kalau satu provinsi mungkin lebih lama lagi. Jadi harus sabar menunggu. Oke. Belum ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan dan mau bertanya di luar sesi ini, silakan bisa ditanyakan di grup ya. Oke, belum ada pertanyaannya, saya cek. Oke, jadi mungkin lanjut aja ya ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pengumuman top mappers ya. Top mappers dari Mappeton yang sudah kita lakukan selama dari tanggal 25 ya. 25. Saya share screen lagi sebentar. Ya, teman-teman, dari yang kemarin sudah kita jelaskan ya, untuk batas waktu yang kita hitung hari ini, itu sampai tadi jam 10 pagi. Tapi sepertinya mungkin teman-teman ada yang masih belum selesai ya, sampai 300. Masih kita tunggu ya sampai hari ini, kalau memang ingin mendapatkan sertifikat, bisa teman-teman lanjutkan sampai selesai. Tapi yang untuk yang perhitungan top mappers ini, kita hitung mulai dari tanggal 25 sampai jam 10 pagi tadi gitu ya. Jadi ini untuk posisi sampai jam 10 pagi. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke juara ketiga ya. Juara ketiga untuk top mappers UNP. Siapakah? Mungkin sudah ada yang ngecek juga ya posisinya di leaderboard. Mungkin kita coba sebentar. Siapakah kira-kira? Juara ketiga adalah
Ainia Imara. Ya, selamat untuk Ainia Imara sudah memetakan sebanyak 451 building ya. Dan sedikit lebih dari 300 ya. Sekitar 151 building. Oke. Selanjutnya untuk yang juara 2, kira siapa? Ya, Rizky Ramadan mengatakan sebanyak 606 building. Selamat, ada Rizky Ramadan di posisi kedua. Dan yang untuk posisi pertama untuk top mappers UNP adalah ya Jody Febrian dengan 125 bangunan. Ya, ini lebih banyak ya dibanding yang lain, agak jauh berbeda dibanding yang lain, 125 bangunan. Ya, selamat untuk Jody. Jadi untuk Jody tadi, Jody, Rizky, dan Ainia nanti akan saya hubungi ya untuk hadiah saldo dompet digitalnya, dan akan mendapatkan e-sertifikat top mappers juga. Jadi ditunggu aja. Untuk sertifikat, semua yang memetakan akan mendapat sertifikat juga. Dan selamat, terima kasih kontribusinya teman-teman. Sejauh ini sampai jam 10 pagi tadi, teman-teman sudah memetakan sebanyak 3.656 bangunan. Terima kasih teman-teman UNP atas kontribusinya. Dan sebenarnya nggak sampai sampai selesai ini aja untuk kontribusinya. Semoga teman-teman juga bisa terus memetakan di luar training ini ya, maksudnya. Dan mungkin teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat juga nanti bisa dipetakan lagi ya sesuai targetnya. Dan semoga kontribusi teman-teman nggak berhenti sampai di sini aja ya. Dan mungkin kedepannya semoga data-data OSM juga bisa berguna untuk keperluan dan keperluan akademis atau pekerjaan teman-teman nanti ke depannya. Oke, mungkin sekian ya untuk sesi saya. Terima kasih untuk kontribusinya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian training selama dari tanggal 24 ya sampai sekarang. Mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya serahkan ke Mas Hari ya untuk menutup training hari ini. Silakan Mas Hari. Terima kasih Mbak Sela, dan selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kontribusi dari teman-teman dalam mengikuti pelatihan dalam 3 hari ke belakang ya. Jadi semoga apa yang kami ajarkan, materi-materi pelatihan menggunakan OpenStreetMap untuk teman-teman di UNP bisa bermanfaat, baik untuk diri teman-teman, peserta, maupun untuk nanti jurusan. Saya juga ingin menyampaikan mohon maaf kalau memang dalam pelaksanaan materi selama 3 hari ke belakang ini ada kekurangan atau memang ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Teman-teman bisa juga menuliskan hal tersebut di form evaluasi yang telah kami berikan ya, linknya kita lampirkan agar mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki metode pelatihan dan materi-materi yang kami sampaikan. Jadi saya mengucapkan juga selamat kepada para pemenang kuis dan juga para top mapper yang telah berkontribusi mengumpulkan dan memetakan objek-objek bangunan di wilayah yang memang belum terpetakan. Kontribusi teman-teman sangat mulia, artinya teman-teman bisa membantu melengkapi data-data spasial agar nantinya data tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk keperluan yang lebih besar. Dan juga buat teman-teman yang belum mencapai target minimal 300 bangunan, kami harapkan bisa mengumpulkan agar nantinya bisa juga kami berikan sertifikat. Kemudian untuk para teman-teman top mapper, 3 orang tersebut nanti akan kami berikan sertifikat tambahan sebagai bukti bahwasanya teman-teman memiliki kontribusi lebih dalam kegiatan pelatihan hari ini.
Dan setelah pelatihan ini kami akan mengadakan kegiatan kompetisi, tetapi memang kami belum mengumumkan kapannya. Nanti akan kami update lagi di WhatsApp group. Jadi teman-teman tetap stay di WhatsApp group karena nanti dari situ akan kami sampaikan beberapa informasi terkait University Roadshow ini. Kalau dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kontribusi teman-teman selama 3 hari ini. Saya ucapkan selamat dan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya.